Selamat siang. Matanya agak merah. Dari kemarin pagi sampai sekarang siang belum tidur. Dari semalam, dari kemarin siang sampai malam ada acara 17-an. Pulang jam 11:30, lanjut ke gua sampai pagi nggak tidur. Nah ini malam ini yang saya mau bahas keris ya. Ini keris yang semalam saya bawa ini. Ini keris Kamardikan, nanti saya kasih unjuk. Kemarin tadi pagi mungkin malam udah yuk, tapi saya lebih suka ini Kamardikan. Oh ini keris kedua saya setelah dapat keris pertama saya punya itu Nogo Siluman. Ada kodamnya Nogo Hijau. Itu saya pernah tak kupas itu. Jual sama teman saya, dibayari, terus sama teman saya itu cuman 1 bulan kalau nggak salah, dia nggak kuat megang, terus dijual lagi. Di tempat saya itu hampir 1 tahun, hampir 1 tahunan. Itu kerisnya bekas Demang, itu ada kodamnya Nogo Hijau. Yang pertama punya itu loh Nogo Siluman. Keduanya ini Kamardikan. Ini ya punya tombak Korowelang. Ini asli Korowelang sepuh. Ini Kamardikan sama ini Korowelang sepuh, Aira Majapahit sepuh ini. Tidak kalah wingitnya dengan yang ini. Ini lebih, kalau saya deteksi ini sama ini lebih wingit ini. Makanya saya paling suka tak bawa kemana-mana. Ini juga saya suka. Ini jarang tak bawa. Ini paling di rumah buat satpam. Ini nanti mau tak, kalau dibawa ini mau tak pendekin ya. Jadi ini nanti dipendekin jadi ya sekitar 45 meter lah, jadi setengah meter kurang 5 cm. Nah, ini kan panjang banget tuh. Ini belakangnya ya tuh. Ini asli bawahnya, saya buka ya. Ini tombak Korowelang asli. Singkirin dulu guys. Nih kasih untuk nih tombak Korowelang asli. Nih. Baliknya sepuh era Majapahit. Ini look 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ya. Ini kalau bikinan empo zaman dulu, ini kelihatan kayak hidup. Jadi kayak pipit, kayak buntut nogo. Ini ngombak. Jadi seperti hidup ya. Ini saya nggak pernah kasih minyak, jarang. Yang penting keris sudah diwarangi ya sudah. Kalau kecuali sudah neyeng, baru saya warangin lagi. Sekalian kasih minyak sekali setahun, enggak. Pokoknya kalau belum neyeng saya nggak kasih minyak. Itu kalau keris. Kalau saya loh, nih tuh, karena walaupun ini ada kodamnya, saya nggak pernah, sudah mengikut dengan saya, dia nggak pernah minta makanan yang aneh-aneh, mau makan sendiri, nggak pernah makanin keris, nggak
pernah kasih minyak juga nggak pernah. Buat wangi-wangian taruh di badan saya sendiri. Kalau buat wangi-wangian mah. Kenapa saya lebih suka yang era Mojopahit yang era itu Kamardikan punya saya itu sengkelat namanya ya, keris sapu inten itu gondonya udah 3 tahun, udah 3 suro, belum semenjak saya warangin itu sampai sekarang hampir 4 suro, itu wanginya masih kental, saya kasih minyak sekali waktu marangin itu hampir 4 tahun sekarang, wanginya masih kental. Terkecuali kalau dia sudah ngarat, sudah yang baru saya warangin, baru kasih minyak lagi itu kalau saya. Jadi itu perawatan keris yang simple kalau menurut saya. Jadi supaya biar keris itu awet. Kalau keris boleh diwarangin, nanti kerisnya itu cepat korosi. Apalagi keris sepuh. Ayo. Ini keris sepuh kayak gini ya. Ini tidak boleh dipegang. Kalau yang tahu loh. Kenapa tidak boleh dipegang? Ini ada pantangannya, bukan pantangannya nanti jinnya keluar atau kodamnya keluar, itu enggak. Ini batu meteor. Ini ya. Ini sudah agak tuh. Ini kalau dipegang kayak gini misalkan, saya aja nggak berani megang. Bukan saya kayak takut, itu enggak. Jadi bukan takut ada jinnya, itu enggak. Jadi takutnya kalau megang nggak cuci tangan, lihat makan, bahaya, resikonya fatal. Nanti kalau yang nggak paham dikira kena santet, ya itulah santet. Jadi racun yang dibawakan oleh bangsa goib itu bisa menjadikan santet seperti itu ya. Jadi racun bilakris ini bisa menjadikan santet, ditebarin oleh bangsa goib, itu oleh dukun-dukun hitam. Ya itu saya buat sharing ya, itu jangan sampai itu perbuatan jahat, nggak boleh. Ini saya kasih tahu. Jadi kenapa keris kadang-kadang orang dibilang masa keris dipegang-pegang nggak boleh, kadang ada yang ngeyel kayak gitu, nggak tahu dia, padahal keris yang sepuh kayak gini ini sangat berbahaya ya. Ini orang kena goresan ini sampai berdarah, misalkan gores sampai berdarah, ininya nepel, bahaya banget. Bisa dia akan seperti kena bisa ular kalau nggak segera ditanganin, keluarin, itu seperti kena bisa ular, sangat mematikan. Hitungannya seperti bisa ular kobra, nah ya, king kobra. Ini kan seperti hidup. Ya bolak-balik. Ini asli korowelang. Korowelang itu ada pakemnya. Jadi korowelang itu dari pertama luk 7, luk 11, luk 7, luk 9, luk, ingat ya, luk 7, pertama luk 7, luk 9, nah, luk 11, luk 13. Nah, ada 4. Sepengetahuan saya, sepengetahuan saya. Kalau di atasnya itu bukan korowelang. Ada yang bilang korowelang di atas 17 sampai 23. Itu bukan korowelang. Kalau korowelang yang asli itu ada 4 cuman 7, 9, 11, 13. Nah, itu korowelang. Oke, ini ya. Ini dibolak-balik pun kayak gini sama. Ini saya masukin. Ini sepuh. Terus ini juga sepuh. Ini saya juga sangat suka. Ini keris bekas lurah. Ini turun-turunannya dulunya ini bekas orang adi dalam. Tapi dia bekasnya lurah, udah pensiun. Lurah itu dapat dari adi dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, ini aja sampai habis tuh. Ini halus. Karena kerap disengkelat ke belakang. Ini saya juga sangat suka. Saya sangat suka sekali. Dari warongkonya,
pendoknya sangat bagus, simetris, terus dedernya ini sandangannya sudah nggak usah ganti lagi, nggak usah kita nyandangin lagi, sudah tinggal pakai aja, tinggal ngerawat. Ini semenjak saya dapat juga sampai sekarang saya nggak pernah warangi, udah sekitar 1 tahun lebih, hampir 1,5 tahunan lah, hampir, belum ada 2 tahun. Ini saya buka, ini keris apa? Wow, pamornya sangat kental. Ini keris untuk pertama. Sebenarnya kalau orang punya keris itu harusnya punya keris yang pertama ini, keris tilamupih, keris merakyat, keris rakyat kecil. Ini keris ini juga ada kodamnya. Nah, kalau bilang ada kodamnya ada, kalau enggak ya enggak, kayak gitu ya. Ini enggak, ini ada kodamnya. Ini dipegang kayak gini aja sudah ada getarannya, tapi saya nggak mau sebutin kodamnya apa karena ini masih dipakai sama saya nggak mau kasih tahu karena ini rahasia, kecuali kalau saya udah jual baru saya kasih tahu. Ini ya, tuh ada pamornya, pamor beras putih. Ini era Mataram Sepuh ya. Mataram awal ya, antara akhir Majapahit, Mataram awal antara akhir Majapahit. Jadi kenapa saya bilang seperti itu ya, dari bila besinya ini, bila besi sama pamornya sangat halus. Ini bisa juga garapan era Majapahit akhir, jadi makanya awal Mataram. Ada yang memang garapan Majapahitan akhir, seperti ini besinya. Ini sangat kental, sangat halus. Itu sepemahaman saya ya. Ini pamornya sangat bagus banget. Dari pertama saya dapat ini nggak pernah saya warangi. Saya udah dapat begini ya sudah. Saya nggak pernah punya keris kayak orang-orang ini langsung dikasih plastik. Itu kalau menurut saya terlalu, ya keris ya yang berfungsi ya memang harus begini dibuka, harus jangan dikasih plastik ya. Itu kalau saya itu seperti mainan ya, keris ya memang harus ini nih, nggak usah dikasih plastik. Ada yang kasih plastik paten supaya biar menjaga korosinya hilang. Itu cuman buat keris hiasan kalau menurut saya. nggak ada pamornya, istilahnya nggak ada kurang, ibaratnya orang membawa itu ya, jadi kurang beban ibaratnya kalau menurut saya, itu kurang greget lah. Jadi ada kayak gini, jadi ibaratnya kayak kita orang punya kerbau, ibaratnya apa, punya binatang apa, itu taruh di kandang terus nggak pernah dikeluarin. Nah ibaratnya seperti itu. Kalau ini kan bebas dikeluarin karena nggak ada plastiknya lagi, seperti itu. Ada yang dilaminating, saya pernah lihat itu. Ini pamornya, pamor beras putih, pamor umum. Pamornya sangat kental, sangat bagus. Era Mataram Sepuh, era akhir Majapahit. Itu kalau menurut saya. Nah, ini sepuh-sepuh semua. Nah, ini namanya tilamupe. Ini pun yang sepuh-sepuh semua. Masukin ya. Nah, masih kalah wanginya sama ini. Ini sapu inten era Kamardikan, tapi wanginya sangat luar biasa. Nah, ya, Kak, pamornya juga ada ini. Pamornya pamor ngulit semongko. Langsung ngiwing, gonconya langsung nging peng. Ini enggak ada kodamnya, bebas saya mau apain juga. Tapi walaupun enggak ada kodamnya, ini lebih
kalau yang saya pegang, yang saya rasakan itu lebih dahsyat daripada yang dua itu. Karena kayak kenapa ya saya paling suka, walaupun kerisnya ini kamardikan tapi sangat harum. Udah hampir 4 tahun ini, wanginya masih kenal. Kalau dibuka ngiwingan wanginya. Ini dari pertama sama warangin, pertama punya dari belum pernah tak warangin, langsung tak warangin sampai sekarang. Nih. Litan ini jan kamardikan masih utuh. Ini nih peksinya itu nganu kandel. Oh, kulit semongko atau ada yang bilang beras putih, ya sama masing-masing mau namain. Nah, kalau menurut saya ini memang bisa ngulit cemongko dan bisa ngulit beras putih, ya, ada antara dua itu ya. Karena ini era kemerdekaan, ini masih utuh banget ya, karena masih baru ibaratnya seperti ini. Ini benar-benar sangat bisa dirasain. Kalau yang tahu ilmu metafisik pasti bisa merasakan, walaupun itu dari jarak jauh bisa dilihat. Oh. Oh. Ya. Ini kalau saya pegang kayak gini terus, nanti ini saya lama-lama, pertama sini berat, nurun kayak gitu. Kalau kurang percaya bisa dirasain sendiri. Ini. Makanya saya paling suka ini. Getarannya sangat luar biasa. Semua itu atas izin Allah. Sekendak Allah, ya. Ini keris cuman wasilah. Sudah menemani saya kemana-mana ini. Dari Pacitan, hampir di seluruh Jogja, ke Jakarta, Rawa Belong. Nah. Dan masih ada lagi nih. Nah, ini keris tapi ini keris ini patah. Simbol ini kemarin ya. Ini mungkin keris membawa tanda ini. Simbol. Ini keris sepuh. Ini bekasnya juragan minyak. Orang Sedayu, Yogyakarta. Tadinya punya orang bule. Jangan dikira orang luar nggak suka benda-benda dianggap wong sing awam itu klinik. Dia ngoleksi juga. Karena ada banyak mempunyai kayak gitu, kita nggak tahu. Ininya patah ini. Ini keris namanya keris Sempaner. Ini keris era Tangguh Madiun Sepuh. Empunya sopo? Empunya empu sopo? Empu Supo lah, empu sopo, maaf ya. Empunya empu Supo. Masih Empu Supo, era Tangguh Madiun Sepuh. Jadi kalau nggak paham, dikira ini era Kamardikan, padahal bukan. Era Tangguh Madiun Sepuh. Karena apa? Dilihat dari besinya, garapannya kurang simetris, tapi besinya sangat luar biasa. Majapahitan punya. Ini patah. Ini saya jelasin dulu ya. Ini percaya ya monggo, enggak ya enggak apa-apa. Ini bukti nyata. Saya nggak pernah ngomong ngarang-ngarang. Semenjak ini patah, pertama ini kan keris saya mau keris ini rencana mau tak jual, rekannya itu ya. Mungkin dia nggak mau dijual. Mau tak jual, tak taruh, tak berdiriin kayak gini di kursi. Tahu-tahu baru sekitar 5 menit saya mau lagi nge-review tombak korowelang itu, dia tiba-tiba jatuh klek.
patah. Nah, jatuh patah, terus let 1 hari istri saya jatuh, kakinya retak, hampir patah. Itu dibawa ke PKU, mau dioperasi. Udah 3 hari nggak dioperasi. Saya minta sama Allah, ya Allah jangan sampai dioperasi, sembuhkanlah dengan sembuh total. Alhamdulillah, bawa pulang. Sekarang alhamdulillah sudah mulai bisa jalan. Patah dan patah, pas di pergelangan kaki itu. Mau dioperasi di pen, tapi saya nggak mau. Suruh bawa pulang aja, alhamdulillah sembuh. Udah mulai jalan. Ini percaya nggak percaya, berarti ini keris simbol. Dia nggak mau dijual. Terus ini pepatah, ada apa ini keris jatuh, tiba-tiba keluarga saya kecelakaan. Nah, ini sudah 3 kali ini saya mau jual, dia nggak mau. Ya, saya monggo nggak monggo. Monggo Pak. Monggo. Mil putih. Mil Mbak Komil. Mbak Komil. Mbak Komil niki, nggih. Ya, bentar ya guys. Nih, iklan dulu lagi ada pembeli soalnya. Dan niku di anu, niki anu nyobi kertasnya. Nang milih. Merasa. Nggih. Monggo. Ing Sabin apa? Nggih. Oh. Ya, saya buka nih. Nih. Iya. Besinya kan hampir mirip kayak Kamardikan, tapi ini tangguh medium sepuh. Mana namanya sempaner, sempurna bener. Kerisnya lurus. Masih ada pamornya tuh kelihatan. Tapi harus diwarangi sekali lagi nih. Kurang rawatan ini. Saya juga nggak pernah kasih minyak. Masih utuh bilanya. Ini ada yang bilang Pasopati, tapi kalau saya telisik ini memang sempaner. Tapi memang dukulnya ini seperti Pasopati. Ya. Pusakannya Arjuna ini. Ini saya masukin ya. Ini patah soalnya, jadi saya kasih belum saya servis. Ini asli bawaannya soalnya. Oke, mungkin itu aja nge-review keris hari ini. Untuk berbagai pengetahuan baca. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Salam dunia tosa ngaji. Mantap.